Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari bersama kita menyiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Allah. Saudara sekalian, hari-hari yang penuh dengan tantangan, jangan pernah menyerah, jangan putus asa. Selama kita berdoa, berseru kepada Tuhan, ada pertolongan. Berseru dan memanggil namanya, berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Yesus tak jauh darimu. Yesus hanya sejauh doa. Berseru dan memanggil namanya, berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Yesus tak jauh darimu. Yesus hanya sejauh doa. Yesus hanya sejauh doa, ya Tuhan. Yesus hanya sejauh doa. Terima kasih, Engkau hanya sejauh doa. Dan saat kami sedang berseru berdoa kepadamu, Engkau mendengarkan, memperhatikan, hadir dan menolong umat-Mu. Urapi hamba bahkan seluruh sidang jemaat, seberapa yang mendengarkan renungan di pagi yang baik ini. Kami berdoa mengucap syukur sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara sekalian. Mari bersama dengan saya membuka Alkitab kita di dalam kitab Yakobus. Yakobus pasal yang kelima, ayat yang ke-16. Yakobus pasal yang kelima, ayat yang ke-16. Demikian firman Allah berkata kepada setiap kita, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hari-hari ini kita bersyukur sebab walaupun ada banyak pergumulan dan tantangan di depan kita, tetapi kita bersyukur karena Allah kita adalah Allah Immanuel yang beserta dengan kita. Bapak Ibu, di tengah-tengah kesulitan, tantangan, kesukaran pada hari-hari ini, mari kita kembali kepada firman Allah. Mari dengar apa yang Tuhan ucapkan. Mari dengar pengajaran-pengajaran yang bersumber dari perkataan Allah. Karena itu yang dapat meluputkan setiap mereka yang mendengar, percaya, melakukan, dan setia di dalam setiap perkataan Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Firman Allah yang kita baca tadi berkata, doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Doa dengan penuh keyakinan. Mungkin hari-hari ini kita masih berdoa. Tetapi apakah doa kita berkenan kepada Tuhan? Doa yang berkenan kepada Tuhan adalah doa yang dinaikkan dengan hidup yang dibenarkan oleh Allah. Dengan hidup yang benar di hadapan Allah. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, ketika kita berdoa, rutinitas kita, tradisi dari gereja yang membuat kita fokus kepada Allah adalah menutup mata, melipat tangan. Kita berdoa dalam posisi berdiri, duduk, berlutut. Semua yang kita lakukan itu harus dibingkai dalam kekudusan.
Semua doa-doa yang kita naikkan kepada Allah itu harus bersumber keluar dari hati yang benar. Artinya saudara sekalian, ketika kita hidup dalam doa, maka kita harus selalu hidup di dalam pertobatan. Mungkin kita berkata, saya sudah sering mendengar hal ini. Tetapi yang menjadi pertanyaan bukan seberapa sering kita mendengar hal ini. Tetapi apakah kita sudah hidup di dalam kebenaran. Sehingga doa kita efektif. Doa kita penuh dengan kuasa. Doa orang benar, besar kuasanya. Hal yang pertama yang harus melandasi doa saudara dan saya adalah kebenaran. Bapak ibu saudara sekalian, ketika berbicara mengenai kebenaran, maka saya ingat Yohanes pasal yang ke-14 berkata bahwa Yesus adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Doa kita disahkan di dalam nama Yesus. Dan ketika kita datang kepada Yesus berdoa kepada Dia, maka Dia yang adalah jalan dan kebenaran dan hidup akan mendengarkan ketika kita hidup di dalam kebenaran. Tidak mungkin kita datang kepada sumber kebenaran itu, kepada Dia yang benar, tetapi hidup kita jauh dari kebenaran. Dan ketika kita sudah memastikan bahwa kita hidup taat, patuh, membereskan hidup kita dari setiap dosa, pelanggaran, kejahatan, kita jauhi hal-hal itu. Kita hidup dalam pertobatan yang sungguh sebagai ciptaan baru. Maka yakinlah saudara, ketika kita berdoa, Allah akan mendengar dan meresponi doa-doa yang kita naikkan. Bapak ibu saudara sekalian, jalan untuk kita berdoa dan sampai ke hadirat Allah hanya lewat Yesus. Sebab Dia jalan. Dia jalan itu satu-satunya. Dan kemudian ketika kita berdoa dan kita hidup dalam pertobatan, maka pertobatan membawa kita mendekat dengan Allah. Dan ini yang membuat Tuhan meresponi doa-doa kita. Bapak Ibu, kalau saudara membaca di dalam Alkitab, ketika umat Israel ada di dalam pergumulan, di dalam ancaman, di dalam tantangan, di dalam kesulitan, maka mereka datang kepada Allah, mereka berdoa, mereka berpuasa, mereka berseru kepada Allah. Doa dan puasa itu baik. Tetapi instrumen yang terpenting, hakikat daripada doa yang dinaikkan oleh orang Israel sehingga Allah mendengar mereka, yaitu ketika mereka berdoa dan berpuasa, sebenarnya mereka sedang menaikkan pertobatan massal di hadapan Allah. Pertobatan itulah yang menafasi puasa mereka, saudara. Pertobatan itu yang menafasi doa-doa mereka. Dan itu menyentuh hati Allah. Dan itu seperti ketukan yang bertalu-talu ketika seorang datang dengan pertobatan. Dan saat mereka lagi berdoa itulah, maka Allah datang dan menyatakan diri kepada mereka. Bapak Ibu, mari kita membuka di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-34 ayat yang ke-18. Demikian firman Allah berkata, apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Ketika orang-orang benar itu berseru-seru, saya percaya hari-hari ini di dalam rumah orang-orang benar, orang-orang percaya, anak-anak Allah, orang-orang Kristen, ada doa-doa yang dinaikkan dengan air mata, permohonan akibat penyakit, oleh karena pekerjaan mereka, oleh karena rumah tangga, kesehatan, pendidikan, pelayanan mereka.
Ada banyak doa yang dinaikkan, seruan dari rumah-rumah orang percaya. Bahkan seruan yang naik dari tengah-tengah dunia ini. Oleh karena pandemi yang sedang mengancam hari-hari ini. Tapi saudara dengar baik-baik. Bila orang-orang benar berseru, Tuhan mendengar. Jangan puas hanya sudah berdoa kepada Allah. Tetapi mari kita berdoa kepada Yesus yang mendengarkan doa. Dan terutama berdoa sebagai orang-orang benar. Saudara dengar baik-baik. Perhatikan cara hidup kita. Firman Allah berkata kepada Yosua, jangan menyimpang ke kiri atau menyimpang ke kanan, agar engkau dan umatku beruntung. Tuhan hadir saudara sekalian. Di tengah-tengah perhimpunan orang-orang benar. Dan firman Allah berkata, Tuhan mendengar. Tuhan mendengar ketika orang benar berseru, berteriak, berdoa, menangis, mohon pertolongan Tuhan. Tuhan pasti mendengar. Amin. Amin. Itu sebabnya mari perhatikan hidup kita. Jangan terlalu takut dengan COVID. Kita harus takut, dengar baik-baik. Tapi jangan berlebihan takut terhadap serangan virus itu. Yang paling harus kita takuti hari-hari ini, ketika kita tidak lagi taat kepada Allah, ketika kita tidak lagi hidup dalam kebenaran. Sebab ketika kita di luar kebenaran, maka doa-doa kita itu jauh daripada Tuhan. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, dikatakan melepaskan mereka dari segala kesesakan mereka. Hari-hari ini banyak orang yang sesak hatinya. Karena banyak yang sesak nafasnya. Perekonomian mereka begitu terasa begitu ketat, begitu sesak. Ada banyak pergumulan. Pemerintah merasa begitu sesak. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, siapa yang dapat menolong kita mengatasi, melewati masa-masa seperti ini? Hanya Tuhan. Hanya Tuhan yang sanggup. Dan kita sudah datang kepada alamat yang tepat. Kita berdoa, kita memanggil nama Yesus. Namun yang diingatkan kepada kita pada saat ini, pagi ini, yaitu apa saudara sekalian? Benarlah. Berkata dengan benar. Berpikir dengan benar. Bersikap dengan benar. Kembali kepada pertobatan yang sungguh. Saudara sekalian yang diberkati oleh Tuhan, mari kita membuka di dalam Mazmur 66. Kitab Mazmur pasal yang ke-66 ayat 17 mulai. Demikian firman Allah. Kepadanya aku telah berseru dengan mulutku. Kini dengan lidahku aku menyanyikan pujian. Seandainya ada niat jahat dalam hatiku, tentulah Tuhan tidak mau mendengar. Sesungguhnya Allah telah mendengar, Ia telah memperhatikan doa yang kuucapkan. Terpujilah Allah yang tidak menolak doaku dan tidak menjauhkan kasih setianya daripadaku. Saudara sekalian, menjadi doa Daud kepada Allah. Dan dia berkata, kalau ada niat jahat di dalam hatiku, Tuhan tidak mau mendengar. Tapi Daud berkata, sesungguhnya Allah telah mendengar, memperhatikan doa yang kuucapkan. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, doa orang benar selalu disertai dengan pengakuan dosa. Doa orang benar itu juga disertai dengan percaya, dengan iman. Tadi kita sudah membaca, saudara sekalian, di dalam Yakobus tadi, bahwa doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Iman kita, besarnya iman kita menentukan besarnya kuasa Allah yang bekerja di dalam doa kita masing-masing. Itu sebabnya bangun iman hari-hari ini. Bangun kedekatan dengan Allah. Terus berdoa, bertahan dalam kesucian. Belajar percaya, mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, jangan takut. Ada Allah yang berdaulat atas hidup saudara dan saya. Berseru dan memanggil namanya. Dia tidak jauh. Dia akan hadir dan menolong saudara dan saya.
Segala puji bagi nama Tuhan. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa bersama, kita datang kepada Tuhan. Bapa Surgawi yang kami sembah di dalam nama Yesus, terima kasih buat kebenaran firman yang sudah kami dengar pada saat ini. Membangunkan iman kami, membangkitkan semangat kami, terutama mengingatkan kami untuk tetap hidup dalam kebenaran, hidup dalam iman kepada Allah, bahkan hidup dalam kesucian. Karena itu yang membuat Engkau berkenan mendengar doa-doa kami. Ampuni segala dosa, pelanggaran, kejahatan kami. Bagaimanapun kami sadar, kami harus berkenan di hadapan Tuhan. Ketika kami datang kembali kepada Tuhan, membawa seluruh hidup kami bertobat dengan sungguh-sungguh, maka Allah akan melawat dan memberi kelegaan di dalam hidup kami. Hari ini mungkin ada yang sedang berdoa dan berpuasa, berseru memanggil nama Tuhan, mencari Engkau. Maka hamba berdoa kiranya kebenaran yang dari Allah turun memayungi, menaungi, menudungi hidup umat-Mu. Sehingga ketika kami berdoa, kami terhitung sebagai orang-orang yang dibenarkan oleh darah Yesus. Bahkan sebagai orang-orang yang bertahan hidup dalam kebenaran. Sehingga doa-doa kami berkenan di hadapan Tuhan. Dan Engkau datang menyatakan mujizat-Mu. Banyak orang yang sakit, banyak orang yang kehilangan pekerjaan, banyak orang yang mungkin dalam kekurangan, di dalam tekanan, tetapi kami tidak akan dihancurkan oleh berbagai macam kesukaran yang ada di dunia ini. Oleh karena kami anak-anak Allah yang dipelihara dengan kekuatan tangan Allah. Tuhan, terima kasih, terima kasih. Walaupun ada banyak pelanggaran, dosa, kejahatan, tetapi darah-Mu sudah membasuh kami, menyucikan, membenarkan kami. Dan biarlah setiap hari jemaat-Mu terus bertekun di dalam firman Allah. Karena firman Allah yang mengajar kami untuk berjalan dalam jalan-jalan kebenaran terang Allah. Bahkan firman Allah yang membangkitkan, membuat iman timbul di dalam hati kami. Dan ketika sebagai orang benar, ketika kami berdoa dengan percaya, maka firman-Mu berkata ada kuasa di dalam doa kami. Karena Engkau hadir menjawab dan menyatakan pertolongan tepat pada waktunya. Bapa, berkati seluruh sidang jemaat dari yang terkecil sampai yang tertua. Berkati pekerjaan pendidikan, kesehatan, yang sakit disembuhkan di dalam nama Yesus. Bilur-bilur Yesus mendatangkan kesembuhan, kekuatan, pemulihan atas setiap organ tubuh. Sel-sel tubuh dibaharui oleh karena jamahan Tuhan mendatangkan pemulihan atas tubuh kami. Terima kasih, terima kasih. Berkati gembala kami Bapa, memberi umur panjang, tubuh yang sehat, iman yang kuat. Hamba-Mu ditolong dan menjadi alat di dalam tangan Tuhan untuk menyatakan pertolongan Tuhan bagi seluruh sidang jemaat yang ada. Berkatilah pemerintah kami dari pusat sampai pemerintahan tingkat RW dan RT. Hikmat dari Allah mengatasi masalah pandemi pada hari-hari ini. Bapak tolong Bapak Presiden kami, Bapak Insinyur Joko Widodo, Wakil Presiden Bapak Ma'ruf Amin, jajaran Menteri Kabinet, begitu juga TNI, Polri, bahkan seluruh dokter perawat, seluruh rumah sakit, puskesmas, posyandu, klinik-klinik besar sampai yang terkecil. Diberkati oleh Tuhan. Setiap upaya vaksinasi, obat-obatan vitamin yang digunakan untuk kami hari-hari ini melawan pandemi virus corona. Kiranya Tuhan berkati, karena semua itu hanya alat di dalam tangan Tuhan. Bapa, tolong Indonesia. Tolong kami Tuhan. Hanya Engkau satu-satunya yang dapat meluputkan dan memberi jalan keluar. Dan kami percaya hari ini kami akan alami pertolongan Tuhan. Karena Tuhan ada bersama dengan kami. Terima kasih. Kami akan kembali beraktivitas dari rumah. Biarlah kami taat kepada peraturan pemerintah. Taat kepada peraturan medis, terutama taat kepada peraturan surgawi, kepada firman Allah, kepada perintah-Mu, karena itu yang mendatangkan kehidupan atas kami. Terima kasih buat hari ini, hari yang diberkati, penuh sukacita, penuh kekuatan dari Allah. Dan sekarang kekasih Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Tuhan memberkati.